Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Victor. Ada yang masih ingat kita kemarin belajar apa? Terus tadi kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem. Hari ini kita akan belajar tentang permasalahan di lingkungan sekitar. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, di sini siapa yang pernah melihat di lingkungan sekolah kita kotor? Ada yang pernah lihat? Ayo coba ambil dulu di mana? Depan kelas. Kenapa ada apa di depan kelas? Ada masyarakat. Ya. Terus coba lagi yang pernah lihat? Ya, Tasya. Di Wali. Kenapa ditanya ada apa? Nah, itu termasuk dari permasalahan yang ada di lingkungan sekitar yang ada di sekolah kita. Yang telah disebutkan oleh Amel sama Tasya itu termasuk dari permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekolah dan di sekitar kita. Nah, selanjutnya setelah ini Ibu akan menjelaskan lebih lanjut tentang materi permasalahan yang ada di lingkungan Sekolah. Ya, Nana, mohon maaf ya karena ada kesalahan teknik di TV. Jadinya kita tidak bisa menggunakan TV. Jadi kita langsung pakai laptop ya. Iya. Nah, kita langsung masuk di pembahasan tentang permasalahan lingkungan. Kalian tahu nggak apa itu permasalahan lingkungan? Masalahnya Dan ya, jadi permasalahan lingkungan itu segala hal yang membuat alam ini rusak dan tidak seimbang. Nah, permasalahan lingkungan ini terjadi karena ulah manusia yang kurang bijak. Nah, contoh permasalahan lingkungan itu ada sampah berserakan di jalan maupun di sungai. Kemudian penebangan hutan tanpa menanam kembali. Yang ketiga, polusi udara dari kendaraan. Kemudian yang keempat, air sungai yang tercemar. Kemudian yang terakhir, pembakaran sampah yang menyebabkan asap tebal. Nah, jadi anak-anak, lingkungan yang sehat itu lingkungan yang bersih dan penuh kehidupan. Tapi kalau lingkungan itu jadi
kalau lingkungan itu rusak, maka lingkungan itu jadi tidak sehat, ya kan? Udaranya jadi kotor. Lalu selanjutnya kita masuki pembahasan penyebab permasalahan lingkungan. Yang pertama, kurangnya kesadaran manusia untuk menjaga kebersihan. Dan yang kedua, penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan. Nah, yang poin ketiga, asap dari kendaraan dan pabrik yang mencemari udara. Kemudian yang terakhir, menebang pohon tanpa menanam kembali. Selanjutnya, kira-kira apa akibat permasalahan lingkungan? Banjir. Ya, jadi permasalahan. Jadi akibatnya karena udara menjadi kotor dan panas, kemudian hewan kehilangan kehidupan atau tempat tinggalnya. Yang ketiga, tanaman sulit tumbuh dan akan terjadi bencana seperti banjir atau tanah longsor. Dan yang terakhir, air menjadi kotor dan tidak layak untuk digunakan maupun dipakai. Nah, kita tadi kan sudah membahas akibat permasalahan lingkungan. Nah, sebagai kita ini dari bagian dari bumi, kita itu harus menjaga bumi dengan baik. Jangan sampai mengotori seperti membuang sampah, terus mengotori air, jadi tercemar, gitu kan? Nah, untuk itu, maka dari itu kita itu harus menjaga dengan membuang sampah pada tempatnya, terus mengurangi penggunaan plastik. Kita juga harus menghemat listrik, mengurangi penggunaan listrik, lampu, air, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ibu mau membagi kelompok menjadi 2 kelompok yang deretan depan, kelompok 1, deretan belakang, kelompok 2. Ya, dibagi terlebih dahulu aktivitasnya. Nah, kita nanti akan melakukan pengamatan langsung. Ada yang mau nggak pengamatan langsung keluar? Nanti ibu ajak jalan-jalan keluar ya. Nah, untuk pengerjaannya simak baik-baik ya. Nanti yang pertama kita akan melakukan pengamatan di luar. Ibu bagi terlebih dahulu untuk yang kelompok 1 nanti pengamatan di sekitar kelas, kelompok 2 pengamatan di taman depan ya, depan kelas ya. Terus yang pertama nanti kalian itu membuat tabel seperti ini ya. Tabel yang pertama berapa nomor, kemudian tabel yang kedua deskripsi permasalahan lingkungan, terus tabel yang ketiga lokasi, tabel yang keempat penyebab, terus tabel yang terakhir usulan pengurangan atau perbaikan permasalahan lingkungan. Oke. Nah, nanti kalian itu waktu pengamatan kalian memberi minimal 2 permasalahan yang ada di lingkungan tadi ya, yang kalian amati. Kemudian nanti langsung kalian tulis di sana. Terus setelah itu kita kembali lagi ke kelas untuk membuat mind mapping. Coba dibuka halaman
tangan depan. Oke? Baik-baik ya, Wih. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah mengamati di luar kelas. Sekarang kita membuat mind mapping-nya. Kemudian setelah membuat mind mapping, nanti kelompok perwakilan satu persatu kelompok akan maju untuk mempresentasikan. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang silakan anak-anak mengerjakan mind mapping-nya.
luar kelas. Nah, lokasinya tadi kita ada di depan kelas 5B, depan kelas kita. Nah, definisinya itu banyak sampah di sekitar kelas, lalu penyebabnya karena membuang sampah sembarangan, sama tempat sampahnya di sekolah kita kan juga mirip. Nah, makanya itu menjadi penyebab permasalahan lingkungan sekolah. Nah, solusi kita tadi itu buang sampah di tempat sampah. Terus kita mau gurunya juga banyak menyiapin tempat sampah seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan sekitar. Tadi kan kita sudah keluar kelas dan kita sudah memahami bahwa ada 2 permasalahan yang kita temui. Yaitu yang pertama ada pencemaran air, di mana lokasinya itu ada di taman depan kelas kita, yaitu kelas 5. Nah, yang kedua itu ada itu sampah yang berserakan. Nah, jadi penyebabnya itu tadi kan untuk pencemaran air mungkin itu adanya tidak ada daya serapnya ke bawah atau air yang tersebar. Nah, untuk solusinya untuk yang sampah berserakan itu mungkin banyak anak-anak itu tidak ada kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi itu sampahnya tuh dibuang sembarangan seperti itu. Nah, untuk urutan penyelesaiannya, yang pertama itu kita bisa melakukan membersihkan air terlebih dahulu. Terus kita bisa kerja bakti untuk membuat tempat sampah seperti kayak yang ada di sekolah kita, yaitu ada ban sampah, bukan ban saya dibuat dari ban gitu. Nanti itu kita warnai kayak menarik gitu seperti itu. Nah, dari perubahan penjelasan kami dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Luar biasa ya, materinya juga bagus sekali buat awalnya loh. Yeay. Oke, terima kasih ya untuk dua kelompok tadi yang sudah presentasi. Kita kasih apresiasi untuk kita semua. Nah, kira-kira masih ada yang belum dipahami nggak? Sudah. Nah, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi, permasalahan lingkungan itu bisa terselesaikan asalkan kita menjaga lingkungan itu dengan baik, ya kan? Seperti tadi contohnya buang sampah pada tempatnya, terus juga penggunaan plastik itu bisa dikurangi, terus menghemat listrik, seperti itu ya teman-teman. Oke, gimana perasaan kalian setelah melakukan pengamatan di lingkungan sekolah? Semua lagi. Oke, next pelajaran kita akan keluar kelas ya. Oke, ini mau tanya ini kalian, apa yang udah kalian dapat materi pada siang hari ini? Ayo pertama siapa yang tahu? Masalahnya
kotor tuh, banyak sampahnya. Iya, yang kotor. Nah, kita kan udah melakukan pengamatan, lalu kita juga mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, jadi kita itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Lalu kita harus menjaga lingkungan kita agar anak cucu kita yang nanti bisa merasakan hal yang sama, gitu ya. Oke, bukan pembelajaran siang hari ini. Semoga pembelajaran siang hari ini bermanfaat untuk Amin. siapa nih ketua kelasnya? Kita boleh memimpin teman-temannya untuk berdoa. Pulang berarti Bu. Iya, ulang. Boleh kita untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum pulang semuanya kita berdoa bersama-sama. Berdoa